Indonesia di bidang astronomi, sekarang kita akan bahas dampak letak Indonesia dari sisi geografisnya. Dari sisi geografisnya itu apa? Dari sisi geografisnya yaitu letaknya Indonesia dari tetangga-tetangganya atau perbatasan-perbatasannya apa aja. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang batas Indonesia yang di bagian utara, di bagian barat, selatan, dan timur. Sekarang dari keempat bagian itu, dari batas-batas itu, apa dampaknya buat negara kita? Ingat gak teman-teman, minggu lalu Butiwi kasih teman-teman PowerPoint posisi Indonesia ada di persilangan di dunia, ya. Posisinya sangat strategis. Nah, itu berdampak yang sangat baik buat Indonesia. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, letak Indonesia di bidang geografis, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu yang pertama ada Samudra Hindia di bagian barat sampai selatan, dikelilingi oleh Samudra Hindia. Oke, dan dari timur ke atas ke bagian utara dikelilingi oleh Samudra Pasifik. Jadi Indonesia dibatasi oleh dua samudra. Dan ada satu lagi dibatasi oleh dua benua, yaitu benua Australia, dan di bagian atas Indonesia nih nggak kelihatan ya, kalau di peta dunia kelihatan ada benua Asia. Karena dia terletak di antara dua samudra dan dua benua, udah Butiwi tulis di sini, menyebabkan Indonesia mempunyai yang pertama teman-teman. Yang pertama iklim laut. Iklim laut dilihat dari mana? Dari dua samudra. Karena dia dikelilingi sama dua samudra, akhirnya banyak sekali angin yang datang ke Indonesia. Ada angin muson namanya. Nah, angin muson itu adalah angin yang akan menyebabkan hujan dan yang akan menyebabkan kemarau gitu. Tapi curah hujannya sangat melimpah di Indonesia, sehingga Indonesia terkenal dengan negara hujan atau negara penghujan seperti itu ya. Lalu yang kedua, kenampakan alamnya indah sekali. Ada apa aja kenampakan alamnya? Kita sudah belajar waktu teman-teman kelas 4 kenampakan alamnya. Nih, yang gambar segitiga di peta ada gunung ya. Nih, ada pegunungan di Papua, ada pegunungan Jayawijaya, puncak paling tertinggi di Papua yaitu ada Puncak Jaya ya. Ada Puncak Jaya atau Jayawijaya dia di sana. Nah, terus ada dataran rendah, dataran tinggi. Ya, dataran rendah ini warna hijau, dataran tinggi ini warna kuning, ya warna orange, dataran tinggi. Terus ada laut, lautnya banyak sekali karena laut akhirnya karena dikelilingi laut maksud Butiwi nih ya. Garis pantainya terpanjang nomor 2 di dunia karena dikelilingi oleh garis pantai dan lautnya banyak, akhirnya dia dikenal sebagai negara maritim seperti itu ya. Terus ada sungai, ada danau, ada delta, ada semenanjung, banyak sekali, ada tanjung nih ya, yang di ujung-ujung teman-teman ini namanya tanjung nih ya, di ujung-ujung dia ada tanjung, ada semenanjung seperti itu. Banyak sekali kenampakan alamnya dan itu indah-indah. Nah, selain kenampakan alamnya yang indah, sumber daya alamnya Masya Allah melimpah sekali. Sumber daya alamnya, kekayaan alamnya, hutan kita di dalamnya ada mineral-mineral yang kaya. Terus belum lagi selain mineral-mineralnya ada kayunya, tanahnya menghasilkan tumbuhan, menghasilkan buah-buahan yang melimpah ruah seperti itu. Nah, berkaitan dengan kenampakan alam yang indah, Indonesia juga akhirnya menjadi sasaran pariwisata. Ya, Indonesia menjadi sasaran pariwisata dari masyarakat dunia. Apalagi di orang-orang Australia suka banget tuh berjemur di pantai ya, di Indonesia, karena di Indonesia banyak sekali garis pantainya dan cantik-cantik pantainya. Terus orang Eropa juga banyak yang datang ke Indonesia, banyak sekali yang datang ke Indonesia gitu, karena letaknya strategis, karena gampang diakses. Terus udah gitu tadi kenampakan alamnya bagus-bagus gitu. Nah, terus yang kelima, pusat perdagangan gitu. Nah, karena dia ini dari poin nomor 3, poin 3
poin 4 dan poin 5 menyebabkan Indonesia mempunyai potensi ekonominya yang sangat luar biasa, yang sangat besar. Indonesia bisa menjadi negara yang sangat kaya dan sangat maju, teman-teman. Seperti itu karena dengan sumber daya alamnya melimpah, kenampakan alamnya bagus-bagus gitu kan, letaknya juga sangat strategis sehingga Indonesia menjadi negara yang sangat ditakuti sebenarnya. Tapi kurang satu, yaitu orang-orangnya. Seperti itu. Itu untuk letak geografis Indonesia. Oke, teman-teman, selanjutnya kalau tadi kita sudah bahas dampaknya letak astronomis dan letak geografis Indonesia untuk kita, teman-teman sudah tahu tadi masing-masing dampaknya apa. Nah, sekarang akan ada hubungan antara letak geografis Indonesia nih sama kekayaan alamnya, yaitu yang lebih spesifik lagi adalah flora dan fauna. Apa sih flora dan fauna itu? Teman-teman tahu nggak? Flora adalah tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan-hewan. Nah, di video awal Bu Dewi sudah singgung kalau misalkan kita punya sumber daya alam yang khusus atau punya hewan atau tumbuhan yang khusus hanya ada di Indonesia. Nah, ini akan kita bahas masing-masing pembagiannya, teman-teman. Let's check it out ya. Nah, oke teman-teman, jadi ada 3 pembagian flora dan fauna yang ada di Indonesia. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, yang pertama, tadi teman-teman ingat gak? Untuk pembagian waktu, Indonesia ada pembagian waktu di bagian barat, ada di bagian tengah, dan ada di bagian timur. Oke, ingat tadi ya, ada WIB, ada WITA, dan ada WIT. Nah, sama halnya dengan pembagian waktu, pembagian flora dan fauna di wilayah Indonesia juga terbagi jadi 3. Tapi namanya bukan WIB, WIT, atau WITA. Namanya adalah yang pertama di bagian barat. Sebutannya untuk hewan atau tumbuhan di bagian barat, yaitu yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan separuh Kalimantan, itu namanya flora atau fauna asiatis. Dia dinamakan asiatis karena berasal dari Asia, dari benua Asia. Yang kedua, yang di bagian tengah itu disebut flora dan fauna peralihan, karena dia ada di tengah-tengah nih, peralihan antara asiatis sama tipe satunya lagi. Oke, kita bahas yang tipe satunya lagi dulu ya. Yang di bagian timur, di bagian Papua dan Maluku ada namanya flora dan fauna dengan tipe Australis. Kenapa Australis? Karena dia dekat dengan benua Australia dan mempunyai kemiripan dengan flora dan fauna yang ada di benua Australia, seperti itu. Nah, lalu kita bahas yang di peralihan, berarti yang di tengah-tengah nih, di Pulau Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara ini disebut dengan peralihan karena tengah-tengah antara tipe asiatis yang berasal dari benua Asia dan tipe australis yang berasal dari benua Australia. Seperti itu, teman-teman. Oke, sudah Bu Tiwi tulis di sini. Letak geografis Indonesia dan keragaman flora dan faunanya. Ya, tadi ya ada tiga tipe pembagian. Yang pertama ada flora asiatis di bagian barat, yang kedua ada flora peralihan di bagian tengah, yang ketiga ada flora australis belepotan di bagian timur, teman-teman. Oke ya, nanti tipenya apa aja, contoh-contohnya apa aja flora dan fauna ini di 3 tipe ini akan kita bahas di PowerPoint. Oke, nah karena dia ada 3 tipe pembagian, kalau teman-teman ngeh nih, berarti ada 2 garis teman-teman yang membelah ini semua ya. Yang satu ada di antara barat dan tengah. Garis yang pertama nih yang Bu Tiwi bikin garis-garis putus-putusnya dari atas sampai bawah ya. Sedangkan satu lagi batas dari
tengah, dan timur. Kalau ini udah ada di petanya garisnya. Garis tipis-tipisnya kelihatannya teman-teman ya, agak melengkung gini ya. Dia membatasi antara Pulau Sulawesi dengan Pulau Maluku, seperti itu. Nah, dua garis ini punya sebutannya teman-teman. Namanya garis Wallace dan Weber. Oke ya, garis Wallace tadi garis batas antara barat atau tipe Asiatis dengan peralihan. Sedangkan kalau Weber garis batas antara tipe peralihan dan tipe Australis. Seperti itu teman-teman. Oke. Nanti untuk detailnya kita akan bahas lebih detail lagi di PowerPoint. Oke, sekian video dari Bu Tiwi untuk penjelasan dampak letak astronomis dan letak geografis bagi Indonesia untuk hari ini teman-teman. Kita akan ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Dadah, assalamualaikum.